Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia episode 700. Tepuk tangan dulu dong buat lo yang udah ngikutin dari awal episode pertama sampai sekarang udah episode 700 ya, Kakak Gita. Iya, betul banget. Mardel, ini adalah episode ke-700 versi Abrar sama gue kalau nggak lupa ya. Jadi ini versi nggak kalau nggak lupa karena yang ke-skip waktu itu kita berarti berapa tahun yang lalu? 3 tahun ya Brar ya? 3 atau 4 tahun yang lalu. Mulai lo pertama kali siaran ya? Iya. Ya, nah, Mario pertama kali siaran host adalah Mardel. Coba sebutkan siapa saja panditnya di episode pertama Dewan Pandit Indonesia. Nah, itu ada siapa aja tuh? Gue udah bilang Valen, Jalu mau Panji, cuma dia yang tambeng. Dia bilang nggak ada Panji. Gue bilang tambeng. Ada ya? Karena ini episode spesial ke-700, gue juga mau ngasih kuis buat kalian semua. Oh, boleh. Kuisnya apa? Kuisnya adalah di episode keberapa Coach Justin baru gabung. Itu ya. Pertanyaannya, di episode keberapa Coach Justin baru gabung? Yang ikutin DPI dari awal pasti tahu itu episode keberapa. Karena yang pasti bukan episode pertama. Kalau tadi episode pertama udah ada tuh Kang Jalu, Bang Valen, terus Kang Jalu? Panji. Sama lo kan. Iya. Habis itu barulah masuk beberapa pandit-pandit kita yang lain, termasuk Coach Justin, tapi yang pasti bukan yang pertama. Kalau Kak Gita dari awal kan, DPI pertama kan, episode awal kan? Kak Gita siapa ya? Kamu. Kalau aku dari dulu namanya belum DPI, dulu masih cewek-cewek. Oh iya. Masih syutingnya masih di sana, pindah lagi ke sini. Pindah ke sini. Masih zaman-zamannya ini udah berapa kali renovasi ya? 3 kali renovasi. Ini zamannya Abrar belum segendut sekarang. Nah, yang itu yang karena pasti. embum ya. Ya, itu. Nah, tapi kalau dari Kak Gita gitu ngelihatnya seneng atau sedih sih? Atau mungkin ada curhatan-curhatan selama menghandle host-host kayak saya, pandit-pandit yang nyeleneh kayak Koci gitu, ada curhatan nggak sih? Nggak, kalau misalnya kalau pandit yang nyeleneh sih, kalau Koci kan emang udah dari dulu kenalnya. Kalau yang non Koci itu. Oh. Ntar di belakang aja kalau itu. Tapi yang pasti buat DPI udah episode ke-700 itu ada beberapa nama yang gue justru malah senang banget ngelihat kolom komen nih Del. Banyak banget kolom komen yang kok orang dari zaman dulu namanya masih ada tuh. Nanti gue sama Abar mau kurasi ya Brar ya, kita rencananya siapa-siapa aja yang memang ada dari episode pertama yang termasuk kalau nggak salah berkembang dan mereka jadi penonton setianya DPI, nggak ganti-ganti nama dan biasanya mereka itu jarang yang komennya ngasal gitu loh. Mereka akan ngikutin mungkin dulu komennya apa, sekarang kalau bisa komen-komen itu kalau nggak menyapa, kalau nggak mereka ikut diskusi. Nah itu yang gue senang, tapi yang kardus-kardus pun nggak apa-apa. Jadi loyalis mungkin kayak dombanya Koci yang jadi YouTube membershipnya Koci, mungkin kita juga bisa bikin kayak gitu nanti. Ini ada bayaran beberapa nggak ya? Coba ya. Kalau sekarang karena setnya udah bagus semuanya ini, tolong gitu ya, ada ininya semua gitu. Buat yang nanya-nanya Mas Panji juga, yang ini sekarang kan udah ada Mardel, jangan tanya Panji mulu dong. Tapi kita akan kembali. Panji makan sehat. Iya, akan sehat. Masih sehat, masih lagi sehat dalam banyak hal ya. Sehat fisik sama sehat keuangan juga ya. Balik Coach Leng gitu ya kan. Udah, gitu. kita akan kembali lagi untuk episode ini. Kita buka dengan kabar dari seorang Diogo Jota yang akhirnya perpanjang kontrak. Lagi senang, lagi happy lah gitu. Lagi happy juga. Mungkin memang si Liverpool juga butuh ya. Walaupun kondisinya kemarin juga cedera. Tapi menurut gue kan kontrak sesuatu itu pasti ada ininya juga. Kalau nanti dijual kan pasti ada klausul-klausulnya juga yang menguntungkan Liverpool. Dan value Jota cocok mungkin sama klub. Oh ini anak masih gue butuhin di Liverpool. Mungkin jadi akhirnya diperpanjang lagi kan. Value atau ini ya. Kalau value ntar harga. Oh iya. Gitu. Jadi lebih ke ini ya kali kualitas, ya. kapasitas. Kualitas dan kapasitas. Betul. Gitu, yang kapasitasnya bagus dan kualitasnya bagus, apalagi dong kalau bukan GeForce Fast Moving Automatic Parts yang pabriknya ada di Indonesia, yang kalian bisa ikutin IG-nya di sini nih, GeForce_ID, dan bisa didapetin di mana aja di marketplace, berbagai marketplace apa aja. Sebutin Mar? Sebutin ada yang orange, mau yang hijau, mau yang merah, semuanya ada. Tinggal cari aja GeForce di sana. Nanti pokoknya dipermudah buat lo Jebret Tim yang pengen beli GeForce. Nah gitu. Tuh Mardel udah siapin semua dan buat yang nunggu-nunggu pasti kenapa ini ada Gia lagi, kenapa ini? Karena cewek-cewek biasa. Kalau hari Rabu itu masih banyak urusan. Ladies night mungkin ntar malam ya. Mau ladies night dulu. Cewek-cewek kita udah ada 3 ya di sini. Ada Sarah, ada Intan, dan yang pasti the one and only Kanesa. Kanesa lagi ada urusan juga. Ditunggu aja. Terus ada juga satu lagi nggak ada. Ada kan lagi ya. Ada kisah-kisah sparkling percintaan, jadi mesti diinin dulu. Iya, gitu. kita simpen dulu ya. Udahlah, yang tidak kita simpen-simpen sekarang adalah sudah siap 2 pandit kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol, tapi setelah yang satu ini. Selamat datang di USA Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Temanya
olahraga masa kecil. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Dia kan sebagai juri perlu tahu juga. Aku tadi mau bilang supaya Bang David tahu. Kan nggak tahu nih nanti dia ngejokesnya apa. Kadang-kadang memang Ciko bagi dua. Saya lebih jengkel sama Bang Apip. Bang Apip ini maruk, seraka ya ulah serius. Dia eksploitasi semua anggota keluarganya. Bapaknya dia suruh stand up, mamanya dia suruh stand up, bahkan mantannya dia suruh stand up. Dan semua sama, tidak ada yang lucu. Semes, cepret, balik lagi. Semes terakhir, lucu ini. Saya semes cepret yang balik. Mio, Eddie King, Jupiter. Absurd kan? Tapi gue baru melihat itu gue tua kayak gitu. Jebret tim, Yuasa Stand Up Olahraga League babak perempat final part 2 udah bisa nanti lo nonton di Jebret Media. Terjadi persaingan sengit di bagian kiri. Tadi coba tebak siapakah bapak-bapak yang lagi coba stand up. Pasti tahu siapa bapak itu. Langsung taruh di kolom komentar. Dan lengkapnya juga kita akan melihat apakah bapak-bapak tersebut melaju ke babak selanjutnya. Nonton langsung di Jebret Media TV. Malam hari ini sudah bergabung Koci dengan jersey kebanggaannya tim yang paling dicintai setelah Barcelona dan Arsenal ya. Ini paling awal kan Ini dulu justru baru malah. Barcelona dan Lo kalau misalnya bisa pilih satu klub coach yang lo bela dan lo ngefans banget apa? Nggak usah pikir panjang. Gitu. megang Aku nggak tahu dulu, dia ada ceritanya mulai dari naik kereta, iya kan ya, dikejar-kejar pas lagi pertandingan. Jadi kalau lo bilang pertanyaan salah, pandit-pandit ngeyel kayak gimana, enggak, gue main dia tuh udah mulai dari utre-utre cerita sampai gimana udah kenal banget. Jadi buat Mas Firzi, lo ini pakai jersey apa nih Mas? Kita ada jersey D nih hari Jersey ini. D ya. Iya. Buffon ya. Buffon nih Buffon. Ini gue Lagostera. Wah Gustera tuh Dulu Evan Dimas pernah latihan di Lagostera. Liga apa? 2016-an. Segunda. Segunda. Di Spanyol. Gue Oke. juga jersey. Jersey Jersey apa? bos-bos. Jersey bos. Kan? Habis meeting sebelum kesini. Marina Granovskaya, Ya. Rusia. Nggak mau yang lain aja. Ya udah kita buka malam hari ini ngobrol-ngobrolnya ngebahas soal Chelsea nih. Semakin tidak jelas sesuai dengan judul kita Mas Firdi sebelum ke Koci ya. Ngelihat Chelsea kayaknya pengen beli semua pemain antara hopeless atau butuh memang. Enggak, emang butuh. Sebenarnya kan karena kita lihat Marcos Alonso, yang mulai hopeless itu sebenarnya Marcos Alonso-nya di sisi kiri ya. Karena kalau kita lihat dia Alonso secara defensively dia positional awareness-nya rada kurang musim lalu. Dia bisa dieksploit kalau one on one. Itu bahaya banget. Nah, sebenarnya balance di tim Chelsea di sisi kiri itu ada ketika Ben Chilwell main. Tapi kan kita lihat kemarin Ben Chilwell hampir melewatkan setengah musim terakhir karena dia cedera. Jadi sangat wajar sekali apabila dia mencari pemain back kiri yang udah tune in ke Premier League, punya pengalaman di Premier League ya. Dalam diri Cucurella menurut gua ya walaupun ujung-ujungnya dia harus ngelihat tim lain dulu mau beli siapa dan lain siapa, tapi untuk kebutuhan dia sendiri sebenarnya juga dibutuhkan untuk menambal sisi kiri itu yang problematik dari musim lalu. Dan ketika dia hampir sepanjang musim mengandalkan Alonso dan kelihatan banget Alonso he's so tired jelang akhir musim karena banyaknya pertandingan dan usia dia yang mungkin udah mulai nggak bisa ngikutin pace-nya Premier League lagi. Oke, satu tim favorit yang selalu lu lihat kan memang tim Bentar, gue Cucurella. nggak setuju sama Firman. Kenapa? Boleh coach, selalu. silakan. Jadi kalau dibilang Alonso mereka butuh back kiri karena Alonso performanya kurang bagus, itu gue nggak setuju. Karena kalau Firzi mungkin sebagai wartawan sangat mengandalkan data, masih ingat musim lalu itu dari awal sampai berapa bulan ke depan itu Alonso main terus sebelum Bel Chilwell cedera. Itu dia main terus dan mainnya bagus. Kita tahu bahwa di paruh musim pertama Chelsea itu berada di papan atas. Habis itu somehow nggak tahu lebih Chilwell diberi kesempatan berapa terus cedera terus Alonso lagi. Tapi kalau mereka butuh bukan karena mereka bukan karena Alonso jelek, karena Alonso mau pindah ke Barca. Jadi mereka butuh di samping Chilwell. Gue sih ngelihatnya begitu. Jadi justru ketakutannya Chelsea ketika nanti tiba-tiba at the last minute si Alonso betul. pergi, siapa? Iya, karena spekulasinya juga udah lama soal si Alonso ke Barca gitu, karena dia bisa aja hilang sewaktu-waktu dan itu juga jadi alasan tambahan. Jadi dia butuh back kiri ya. Kalau asumsi Alonso tidak pindah, tidak ada gosip, tidak apa, gue nggak yakin Cucurella akan dibeli. Karena
Alonso dan Chilwell sudah cukup bagus lah. Tapi gue agak sedikit aja mau tanya, menyamping sedikit ke Alonso-nya sendiri, Coach. Atau kalian ngelihat dari Barcelona dengan squad yang sekarang sudah firm di Barcelona, apakah Alonso masih ada kemungkinan besar untuk didatangkan? Oh iya, sangat penting. Justru yang dibutuhkan Barca sekarang itu back kiri sama back kanan sebagai pelapis. Pelapisnya Alba sekarang itu Balde. Balde itu enggak banget. Di kanan Alves sudah nggak ada, Des. Mingueza juga cabut, kadang-kadang Araujo main di situ. Bahkan sampai si Xavi keluarkan statement, ya jangan kaget kalau kita main dengan 3 center back. Kenapa? Ya karena mereka nggak kekurangan wingback. Jadi untuk gue, nah ini menunjukkan pelatih yang bagus, ngerti nggak? Ya gue main dengan sesuai pemain yang gue miliki. Jadi kalau gue nggak percaya dengan Des contoh, ya gue nggak main dengan 4-3-3, gue main dengan 3-4-3. Karena daripada kebobolan nanti kalau gue main 4-3-3 baru gue pakai Des. Nah makanya Barca ngincer Alonso dan Aspi. Nah kalau ditanya kenapa beli yang udah tua dan lain-lain, ini kan Barca ini dari masalah transisi, oke? Transisi dari membersihkan sampahnya Bartomeu ke Barca yang kita kenal. Nah masalah transisi ini bukan berarti kayak Arsenal, transisi lu nggak perform sama sekali dan fans bisa terima, manajemen bisa terima. Di Barca nggak bisa terima. Di Barca whatever you do, karena ketuanya itu kan dipilih. Arsenal degradasi, pemiliknya Arsenal tetap Kroenke. Oke? Barca kalau nggak main Champions League selesai. Pasti ada yang dijadi kambing hitam. Nah Barca itu tiap tahun harus perform. Maka dari itu karena ketuanya dipilih, ketuanya itu harus perform. Nah, dengan masa transisi ini dengan duit terbatas, mereka beli yang murah tapi yang tua-tua. Mereka juga sadar kok, 2-3 tahun ini pemain ini habis. Tapi 2-3 tahun lagi keuangan Barca akan lebih sehat lagi. Ngerti nggak? Nah, inilah transisi yang dilakukan Barca. Kenapa banyak beberapa pemain tua yang datang? Nah, kalau misal pemain tua itu bisa sampai cedera, kita sedikit ke Barca ya. Bisa, Nah, bisa cedera. banget. Nah, kedalaman squad gitu kan lo selalu ngebahas Kalau kedalaman Barca squad. bagus, sekarang bagus. Des juga itu bisa capable coach. Enggak. 3-4-3 Bentar. Kalau lu bicara kedalaman squad adalah kedalaman squad di 11 starter. Kalau lu bicara Des, sudah gue bahas tadi Mardel, back kiri sama back kanan. Lu tetap ngeyel tanya soal Des. Iya, maksud gua ini compare tuh Iya, Aspi enggak. dan Hanya Alonso. back kiri, Iya. back kanan aja yang butuh. Entah itu namanya Aspi, Alonso, whoever. Tapi yang lain udah bagus, center back bagus, depan udah berlebihan malah. Tengah oke. Asumsi Frenkie de Jong nggak cabut ya. Kan datang Kessie datang. Xavi, Pedri, Masih banyak. Nico, Iya. sama Busquets. Oke. Yang masalah itu cuma back kiri, back kanan. Itu doang. Jadi jangan bicara kedalaman squad nggak bagus hanya karena back kiri, back kanannya kurang. Oke, tapi dapat secara poinnya. overall kedalaman squadnya bagus. Sebenarnya Barca gini sih, kalau gue bilang, emang coach perkeuangan dia sekarang bagus. Oke kan, dia akhirnya bisa register pemain. Bukan It's okay. bagus tapi pelan-pelan Iya, meningkat pelan-pelan. ya. Nah justru itu yang gue lihat sebenarnya Barca itu mereka sedikit menukar future mereka untuk the present. True, Iya. true. Because they have to perform. Iya, they Tiap have to tahun perform. mereka Iya. harus yang perform. Yang gue takut kalau ini kan assumption semuanya normal kan, post COVID world, penerimaan, tour, mereka apa segala normal. Yang gue takut ya amit-amit kalau Apa ada tuh? apa-apa, kalau ada COVID second lagi, pandemic, atau ya. iya. Artinya mereka akan sell more into their future. Ngerti Oke, nggak? Iya, gue kasih 50 contoh tahun. boleh nggak? Yang mereka sell itu 25 tahun. Iya. Habis 25 tahun balik lagi. Iya. Madrid mungkin orang nggak tahu, itu training centernya dijual. Dijual coach. Tahun ini. Tanya wartawan, enggak, Iya. long time ago. 10-15 tahun lalu. Gitu, ya. Dijual, siapa yang protes? Kagak ada yang protes. Madrid dapat, kalau gue nggak salah, 200-300 juta. Nggak ada yang protes. Sosial media belum sekencang sekarang Madrid mungkin dulu coach. 2003 sampai 11 itu TV rights-nya 100% dijual. Siapa yang protes? Nggak ada yang protes. Barca cuma jual 25%, 25 tahun, Digoreng terus. dunia langsung menggoreng. Ngerti nggak? Iya, tapi itu sebenarnya legitimate kan. Cara dia melakukan itu mengumpulkan duit itu terbuka kan. Maksudnya jadi orang-orang bisa lihat bahwa Nah, apa emang yang dia Barca nggak lakukan. terbuka? Ya, iya itu dia Karena maksud gua, CEO terbuka Iya, gitu iya. loh. Dan soalnya mereka bersaing dengan nation state club yang dapat duitnya
ya kita bisa bilang dari bocoran-bocoran papers yang itu kan uang sponsor tiba-tiba dibesarin berapa kali lipat dan lain-lain. Ya Barca bersaingnya dengan itu sekarang ya. Betul. Susahnya di situ. Orang lupa Madrid tidak mengalami yang dialami oleh Barca, yaitu memiliki ketua yang menghancurkan segalanya. Yang ujung-ujung sosio juga yang salah. Karena Lu boleh dia. cek Twitter gue yang dulu. Gue dari awal kritik Rosell. Apalagi Bartomeu diperpanjang, gue ajar. Jadi yang salah sosio goblok itu yang nggak. Intinya adalah masa ini tidak atau belum dialamin Madrid, karena Madrid sistemnya sama kan, pilih ketua juga kan. Perez ini kan nggak 20 tahun lagi di Madrid. Kan Umurnya juga nggak nyampe kali sih. exactly. Umur sebagai manusia. Exactly. Dia kan udah tua banget gitu ya. Dalam arti dalam waktu berapa tahun kan dia akan turun. Kalau muncul sosok yang nggak bener kayak Bartomeu, bisa aja Madrid mengalami hal seperti ini. Jadi untuk gue bahwa Barca jual tapi kan cuma 25 tahun. Dan bisa di buyback kan, bisa dibeli lagi kalau diperlukan. Iya. Gitu, Maka dari inilah. Kalau orang cerita, kalau dalam bisnis gali lubang tutup lubang, gue pernah mengalami itu, tapi gue tambah jeblok. But that's Lagi meroket ya, lagi meroket. That's risiko, ngerti nggak? But you take risk. Sekarang dengan gali lubang tutup lubang, apa yang dibilang Firsi benar. Selama tidak ada pandemi, oke. Tapi kalau ada pandemi, Barca nomor 1 yang hancur ya Barca. Iya kan? But you have to take risk. Dalam hidup lu harus ambil risiko. Kalau nggak ambil risiko kayak Abrar ya gitu-gitu aja. Abrar lagi, ya udah. Tapi ngomongin soal take risk lagi, kita balik lagi ke masalah Chelsea. Terutama di backnya dengan kedatangan ke Cucurella sekarang, walaupun memang belum benar-benar datang nih ya. Kan ada aja yang bisa berubah. Nah, sekarang berarti udah Cucurella udah ada. Lalu kemarin juga ada Koulibaly. Iya. Sejauh ini berarti untuk barisan belakang kita bisa bilang enough dong untuk Chelsea. Enggak. Nah, menurut lu? Enggak. Mereka kehilangan Rudiger Christensen. Ini adalah dua pemain yang sering jadi starter yang bisa diandelin. Vital banget perannya. Sekarang tinggal Silva sama Koulibaly. Calobak nggak bisa diandelin. Malangsar mau dibuat atau di loan lah. Nah, ujung-ujungnya Aspi yang sering jadi 3 dari center back. Koulibaly cover kiri, Silva tengah, Aspi di kanan. Tapi mereka masih butuh. Betul. Kalau seandainya dapat, kalau seandainya Aspi pindah, masih ada Reece James. Reece James, ya I'm not so impressed dengan pemain ini. Ngerti nggak? Cuman, gue melihat kasus Chelsea itu nggak seperti yang kita bahas di sini. Lebih kayak gimana, Coach? Gue melihat Tuchel ini tidak bermain seperti, tidak bisa memanfaatkan kapasitas pemain. Kalau lu tidak punya banyak center back, kenapa harus main dengan 3 back? Iya, itu persis yang dia bilang di Implementasinya nggak bisa ke lapangan seperti persis itu yang kan? dia bilang di Arsenal. Pas ketika lawan Arsenal, dia persis bilang gitu. Kenapa saya main 4 back hari ini? Karena saya nggak ingin memaksakan main 3 back kalau saya nggak ada 3 back. Iya. Gitu. Dan dia di musim lalu berapa kali main dengan 4-2-3-1 bagus dan menang kok. Tapi kalau misalnya komparasinya ke lawan Arsenal kemarin, bukannya justru dia membuktikan bahwa ini loh 4 back nggak bisa kan? Enggak, itu alasan. Enggak. Itu kalau dia mengatakan itu bohong besar. Karena dia jarang bermain dengan 4 back. Satu, karena Arsenal lagi ganas. Dan ketiga ini just friendly match. Nothing tulus. Motivasinya Arsenal lebih besar daripada Chelsea. Itu aja. Bukan karena sistem 4 atau 3 back. Yang dia sebel kan karena motivation itu tadi. Application para pemainnya dalam sistem itu. Sebenarnya kedatangan Cucurella ini, dia kan elite number. Sebenarnya di Premier League dia elite numbers. Walaupun ujung-ujungnya dia akhir musim cuma 1 gol, 1 assist. Tapi secara tackles won, secara chance creation, dia elite di atas di Premier League tuh. Chance creation dia hanya kalah dari TAA, dari Reece James juga di Chelsea. Nah, yang menarik juga bagi dia tuh bukan hanya main di wingback di bersama Brighton, tapi dia bisa main sebagai back tengah. Betul. Karena di Brighton musim lalu dia 9 kali main sebagai back tengah, dan buktiin kalau dia bisa main di left-sided center of defense itu. Kalau misalnya Tuchel akan tetap percaya dengan formasi karatannya, atau misalnya dia tetap akan memasang Chilwell dan Cucurella sebagai 2 pairs di sisi kiri, itu bisa juga dilakukan. Nah, itu berarti kan memilih dengan skema 4 back kan? Menurut Anda itu bisa dilakukan? Kalau tidak ada center back yang datang, gue bilang terlalu riskan sebenarnya. Ya, dia harus lebih mencoba agar
sekali-sekali 3-4-3 nggak masalah. Tapi juga lebih sering mencoba dengan 4 back sehingga kalau switch 3 atau 4 back itu lebih smooth. Oke. Sekarang enggak. Karena ya gue kan mantan pemain juga. Gue paham kalau lu tiap 12 match beruntun harus main dengan 3 back, mendadak lu main dengan 4 back kan beda. Jadi butuh waktu adaptasi lagi. Nah, kalau saran gue untuk Tuchel, main 3 back nggak masalah, tapi juga lebih sering diberi kesempatan ke 4 back sehingga lu lebih gampang switch-nya. Ada balance lah di situ. Iya, ketika jangan kaget sekarang gitu. lu kalah di bantai Arsenal, oh ya kita nggak main 4 back. Itu mah panik, ngerti nggak? Indikasinya kayak gitu karena terakhir pertandingan di Udinese mereka main di Udinese itu mereka main balik ke 3 back. Jadi balik ke dia 3 back, dia balik ke sistem yang udah bawa dia ke Karena final pemainnya udah Champions. biasa. Iya, itu dia. Dan lawannya bukan Arsenal. Betul. Asik. Oh, denger ya, DPI episode 700 Tuchel ini nih, harus kasih jadi saran. member Just Talk ini. Biar dia lebih sering nonton, biar dia lebih paham ini. Beli satu pemain lagi untuk sebagai pelapis di back ya, tapi belinya yang bener dikit gitu loh. Di ujung-ujungnya ntar kayak Malangsar lagi. Ya, the point is bukan beli bener atau enggak. The point is banyak pemain tier 1 itu nggak mau ke Chelsea. Itu salah satunya Iya memang dong. karena Tuchel atau Iya. memang lagi kondisi Chelsea keseluruhan. Enggak, banyak faktor. Udah, Itu udah pernah kita bahas. Banyak faktor. Faktor negara, faktor budaya, faktor Tuchel, Iya. faktor bukan Abramovich lagi, dan mungkin persaingan lebih ketat. Jadi banyak faktor. Ya, contoh Rafinha lah. Leeds, Barca nawar di bawah Leeds, di bawah Chelsea, Leeds maunya Chelsea. Akhirnya Iya, akhirnya. Lewandowski, Kunde ditawar gaji hampir 2 kali lipat lebih banyak. Tetap dia mau ke Barca. Nah, tapi kalau Mas Firsi kalau Ya. ngomongin soal Cucurella sendiri kan memang santarnya mau ke City kan Ya. sebenarnya. Nah, apakah City-nya memang nggak mau ngoyo lagi ngejar Cucurella? Apa emang Chelsea-nya jago aja nih Nikung? Ya sebenarnya kalau Pep mau beli back mahal dia bisa ya, karena 6 dari 10 pembelian termahal Pep sepanjang dia ngelatih itu back. Termasuk 3 dari 5 pembelian termahal dia, yaitu Diaz, si Laporte, dan si Cancelo. Jadi kalau dia mau all in dia bisa. Nah, kalau dia nggak mau, ya mungkin ada pertimbangan lain internally di City. Tapi kalau lihat dari tim permainan yang dia punya sekarang, ya kalau dia kehilangan Zinchenko biasa bermain di sisi back kiri, untuk dia ya pasti dia harus nyiapin penggantinya dong. Kecuali dia udah reading something di lapangan latihan yang bisa membuat misalnya Cancelo udah disiapin benar-benar untuk Buat jadi back kiri. wing back kiri gitu. Tapi di balik itu apa? Apakah dia juga menyiapkan beberapa pemain muda lain untuk naik atau itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti Pep dan timnya di City mereka punya planning yang jelas, dan project mereka kan dari dulu udah jelas, mereka nggak bakal Kepancing. masuk ke pancing di slate di bursa transfer untuk transfer yang mereka mungkin nggak betul-betul butuhkan. Itu kan yang kenapa musim lalu mereka nggak ngejar Harry Kane akhirnya, walaupun Kane udah practically begging untuk ya udah City Ya, beli gua gua pengen dong, cabut ya nih dong, dari gua Spurs mau nih. cabut nih. Beli gua dong, nggak mau. City nggak mau kepancing itu. Pun juga kenapa mereka nggak ngotot banget datangin Ronaldo dengan sisa bursa transfer yang ada ketika itu gitu. Nah, berarti Iya. kalau City nggak butuh-butuh banget, tapi kalau Chelsea mungkin masih butuh. Tapi Chelsea masih menarik juga buat nama-nama kayak Chukwuemeka. Susah banget itu namanya cukup. Lah, itulah yang gue sebut. Mereka berusaha untuk dapat pemain tier 1, dapatnya tier 2 dan tier 3. Mungkin tier 1 yang masih diincar itu De Jong. Ya kan? De Jong itu tier 1. Cuman kalau De Jong naik ke Chelsea, itu MU goblok yang minta ampun. Lucu Asli. ini, lucu. Ini dalam banget goblok itu, goblok banget ya. Bener. Iya. Ini gue serius ngomongin. Kenapa? Karena dari awal Ten Hag sudah bilang, Frenkie De Jong akan jadi jenderal gue di lapangan. Pemain yang gue butuhkan Kalau gitu, Coach. itu yang terjadi, I don't care. Kalau perlu, Barca minta berapa? 80 juta kan? Nih cepet gue kasih. Nah, Udah sih ya. Sebenarnya Udah siap. antara klub udah Iya. setuju. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat di media-media memang personal dari Frenkie De Jong yang Frenkie De Jong gajinya berapa? 20 juta kan? Nih gue bayar 30 juta. Iya. bisa beres gitu kan. Iya. Karena kalau lu bener-bener butuh banget, lu bisa hemat di 10 pemain lainnya, ngerti nggak? Iya. Tapi yang satunya lu harus dapat. Apalagi Chelsea masuk sekarang. Chelsea juga gila duitnya. Atau mungkin yang kayak istilah lo Coach yang bilang Frenkie De Jong tuh kayak hard to get ya. Apa namanya? Playing hard to get. Play hard to get gitu Coach. Iya, Utang kali. maka dari itu sampai sekarang kan cuma rumors. Dia nggak kemana-mana kan. Chelsea kan juga rumors, tapi dari awal kita juga sering dengar rumorsnya Chelsea. Ini dapetin, ya gue ketahuin aja semua. Nah, lo kalau Makanya gue bilang, Iya. seandainya What if, ya. Frenkie De Jong ke Chelsea,
ya MU-nya super goblok. Nah, Mas Firsi lo ngelihat drama-drama dari De Jong ini nih sebenarnya ada apa sih di balik ini mungkin dari kacamata seorang Iya, enggak, pertama ini kan gitu. udah lama banget ya, udah lama banget jalannya. Isu dia dengan Barca, dia sempat ketemu presiden Barca dan pelatih sendiri kan di sela-sela tur pramusim mereka kan, coach di Amerika, mereka ngadain pertemuan langsung. Tapi setelah itu ya masalahnya nggak langsung diberesin gitu, masih berlanjut juga terus hingga kini. Yang aneh buat gue juga kenapa De Jong kayak nggak antusias banget gitu untuk bermain lagi di bawah Ten Hag. Beda kayak Eriksen, Nah, beda kayak oke. Lisandro Martinez dan lain-lain. Nah, enggak. Jadi, menurut media Belanda, hubungan Ten Hag dan De Jong tidak sebagus, itu. Nah, tidak itu sedekat dia. itu. Iya. Mungkin hanya hubungan profesional. Nice, iya. Tapi Safi udah mengatakan, gue sangat butuh De Jong. Iya. Tapi gue juga paham dengan Kebutuhan klub. financial Iya, financial club, situation. Jadi artinya Safi juga memberikan hints bahwa gue butuh De Jong, tapi kalau lo emang harus cabut, lo harus cabut. Iya. Sesimpel itu. Ya. Dan Barca kan sekarang nggak perlu jual De Jong karena dia dapat leverage yang Iya, ketiga itu ketiga. kan. Iya. 100 juta euro itu kan yang bisa 100 ya? mendapatkan Mungkin 200. 200 bahkan Iya. ya. Tapi yang Pokoknya menarik lumayan di besar. sini berdasarkan media Belanda yang lebih tahu gosipnya ternyata hubungannya tidak seindah itu. Iya. Jadi fans MU mohon pengertiannya gitu nggak loh. apa-apa. Jangan terlalu pede-pede banget buat Bisa- Belanda Jangan balik ya. ke mantan kalau nggak Ya, itu. Sama kayak gini, gue siaran di banyak TV, TV One, Net, apa dan lain-lain. Tapi gue punya hubungan baik dengan Net, oke? Diminta orang-orang Net seperti di DP, ya gue mau, ngerti nggak? Karena hubungan kita di Net bagus. Tapi kalau TV lain yang hubungan gue nggak terlalu bagus, ya gue mikir lagi. Orangnya kayak, lu kan pernah siaran di TV itu, gue bilang, iya. Tapi hubungan gue ya profesional aja. Kalau di Net kan lebih dari situ. Jadi orang-orang Net ke sini ya gue mau ke sini. Segampang itu. Di TV lain naikin rate Ta- ya. Tapi sekarang gue nggak siaran di TV mana-mana. Iya, lu bikinnya Tapi sendiri ini sekarang. adalah contoh salah satunya mengapa dia sangat mengerti rundown karena ini pertama episode ke-700 ini jadi masuk matching. Matching ya, Ini salah ya. satu produk ke-matchingan ya. Balik lagi nih, Jadi apa? menariknya soal Chelsea ya. Dia Iya, Magi. banyak yang dilepas dengan free transfer segala macam dengan dibeli dengan yang harga sekarang udah kayak ya udah 50 gue beli nih gini. Ada menurut lo panic buying banget nggak sih kelihatan? Ada. Iya. Panic buying jelas gini ya. Lu sebagai orang kaya, asumsi lu miliarder. Duit kita, Amin dulu. lu duit lu 1 triliun, oke? Lu mau beli Rolls Royce, dapat. Lu beli Ferrari, dapat. Lu beli Lamborghini. Gue mau beli Maserati, harus nunggu setengah tahun. Gue ganti ke Rolls Royce, nggak bisa, Pak Justin harus inden. Lo kok Mardel dapat karena itu Mardel. Gimana lu perasaannya? Lah, gue nggak kalah kaya sama Mardel. Iya. Ngerti nggak? Ya. Nah ini yang terjadi di Chelsea sekarang. Bahkan dia bid lebih banyak, tetap lu nggak dapat pemainnya. Perasaan lu gimana? Pasti lu kesel dong. Dan akhirnya ya incer tier 2, kalau kebetulan ada satu pemain yang muncul dari tier 1, ya dimbat. Salah satunya ya kemarin. Jadi itu ada panik buying juga. Kecuali kalau di awal Barca Inter Lewandowski, Barca begitu banyak masalah. Chelsea masuk, oke gue pindah ke Chelsea. Kan enggak. Rafinha, Barca masih masalah dengan Rafinha dengan Chelsea. Chelsea enggak. Kalau Rafinha pindah ke Chelsea, that's different. Ini Lewan ditolak, Rafinha ditolak, bahkan Kunde ditolak. Nah, kalau Chelsea di sampai pada musim anjlok nih coach, yang paling victim siapa? Dari pihak manajemen kah atau mungkin Tuchel? Kalau misalnya jeblok Kemarin dengan gue transfer bilang, Tuchel adalah kemarin gue bilang di Just talk. Pangeran Justin Show, feeling gue, mungkin gue salah. Tuchel pelatih pertama yang dipecat. lo bilang dulu di DPI waktu itu. Bukan feeling gue lagi langsung. Tuchel pecat tuh Iya. Desember. Karena ini yang gue lihat juga. Beli banyak pemain, gue nggak yakin dia bisa perform murni karena kepala batuan Tuchel. Oke. Balik lagi karena si kepala batu ini, taruhlah sekarang dia baru beli si Chukwuemeka, Cucu itu ya, Chukwuemeka. yang di Aston Villa juga kayaknya baru berapa kali main di 11 kali seniornya kan dia ya. Dia Iya. baru Di 18 senior. tahun. Tapi kalau kalian lihat sedikit soal dia ya, Chukwuemeka ini, posisinya midfield pula kan gitu. Apakah Tuchel bisa memanfaatkan dia? Kalau misalnya kita lihat, kok dia juga Tuchel bukan pelatih yang
memberikan porsi banyak kepada Pemain muda. pemain muda Muda, kan. iya. Kalau gue lihat dulu kayak siapa? Yang lo suka siapa? Gilmore. Gilmore. Iya nggak dikasih waktu Gilmore cukup dibalikin banyak ke juga, tim kan? 23, iya. Sekarang Gilmore balik kemana? Balik ke tim 23. Tim Balik ke tim 23 dan 23. ada kemungkinan mau di loan. Gilmore itu bagus loh. Gue lagi nanya cukup Meka tadi menurut apa jawab? Kapten timnas U19 Inggris ya yang menang Euro kemarin ya. Tapi emang ini Chelsea kan dari dulu udah kebiasa ya beli-beli pemain muda dari Iya, Eropa betul. dan Lepas, Asia. lepas, Ini jadi di ngumpulin, luar. ngumpulin. Betul. Sekarang kan mereka nggak bisa ngelakuin itu karena aturan Brexit kan. Jadi mereka nggak bisa lagi main sembarangan ke benua Eropa. Makanya dia ngambil dari sekitar-sekitar aja Home ground. termasuk Amerika dan Arsenal. Ada pemain Arsenal siapa tuh namanya lupa gua. Mereka datengin juga 18 tahun juga. Dan ini mahal loh. Cukup ini 20 juta. Sempat juga dilirik 15 Milan plus katanya. ya? Sempat di Milan ngelirik dia. Maldini kan lagi ngejar pemain-pemain kelahiran 2000-an untuk masuk ke timnya for the future. Enggak, Jadi Maldini lagi nggak ngejar emang pemain ada. 2000-an karena kagak nggak ada punya punya duit. Itu yang beli Nah, senior. kagak punya duit ditawarin Chukwuemeka yang di harganya 20 juta Pasti sama aja ditolak. bohong. Iya, nggak ada duit juga. Milan beli Iya. pemain yang di bawah 5 juta. Iya, mereka beli kiper dari MLS Chicago Fire tuh 18 tahun tuh kiper termuda yang pernah main untuk di MLS. Iya, dia juga ngumpulin pemain tuh. Jadi sebenarnya balik ke skema Chelsea yang dulu, Mbak. Tapi sekarang dengan batasan-batasan yang mereka punya. Jadi ngumpulinnya pemain-pemain yang udah ada di Inggris atau dari Tapi luar sekarang sana. FIFA punya aturan bahwa satu tim tidak boleh Nggak boleh yang lebih loan lebih dari itu kan kayak dulu lagi. Iya. 50% Iya, kalau nggak sekitar salah. Masalahnya waktu dan jam bermainnya nih Kak. Kalau akankah Tuchel memberikan waktu tambahan buat si Chukwuemeka kebanding misalnya dia masih stay di bawah. Enggak, dia kan kontraknya udah mau berakhir sama Aston Villa setahun dari sekarang. Jadi di sama perwakilannya dibilang Gua sih nggak yang lain yakin. aja. Ini nggak bakal jadi masuk starter lah. Lu Ya, pengganti siapapun pun yang datang, kalau Tuchel terlalu kepala batu, gue nggak yakin dia. Dan gue lihat Tuchel ini masalahnya kan di PSG juga, dia nggak bisa pegang ruang ganti. Nggak bisa kontrol ya, nggak Iya, punya kontrolnya. dia tidak bisa. Gue tidak melihat kalau kita melihat skuadnya Chelsea itu lebih bagus daripada Arsenal, daripada MU, bahkan daripada Liverpool. Iya. Kedalaman skuadnya ya, total. Iya. Liverpool yang bagusnya 13, 14, 15 pemain. Mereka benar-benar punya 20 lebih yang bagus. Tapi performanya nothing gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah dengan Tuchel. Sama keluar. Jadi gua ambil kesimpulan ini bukan gua anti Chelsea, sama sekali tidak. Karena lo menganalisa kan. Karena sebenarnya. iya, sama keluarkan statement waktu dia di Amerika kalah lawan Arsenal, ya kita belum siap 2 minggu lah. Pelatih apa itu yang ngomong kayak begitu? Ngerti nggak? Kayak lo kenapa ngelempar bola panas ke tim lo sendiri gitu kan. Pelatih kayak apa ngomong gitu? Iya. Pep bilang, oh enggak, Pep ya, oh gue cukup dengan squad ini, nggak usah datang lagi. Padahal mereka masih incar Iya. pemain. Betul. Klopp sama, Nunes Iya, datang, dia udah kita nggak beli pemain lagi. Arsenal, ya kalau Tielemans dan lain-lain nggak datang nggak masalah kita. Ini malah salahin timnya, kan nggak make sense pelatih kayak gitu, ngerti nggak? Dan ini bukan pertama kali Tuchel melakukan itu. Maka dari itu gue ambil kesimpulan, Tuchel kok kayak begini, wah parah. Umurnya nggak panjang, ntar Umurnya lagi. nggak panjang. Iya. Conte kepala batu juga, mau gimana pun tetap 352, tapi Conte selalu backup pemainnya. Itu bedanya. Itu ya. Ya, jadi backup pemain menguasai ruang ganti itu penting. Penting. Ya, penting banget. Gimana juga nanti seorang Ten Hag Ten bisa Hag. menguasai ruang ganti di Liga malam Jumat. Karena ada yang menarik nih. Kenapa gue bridging gini? Karena ada tadi kita ngelihat Instagramnya Europa League. Europa League udah Ini tuh kayak ngepost. udah ngepost seru banget ngebahas MU. Ngebawa Dan MU ini- CR-nya. Iya. Lucu nggak sih menurut lu kenapa harus di MU kan itu? Mungkin euforianya lagi ya kan, karena kan MU main di Europa League Asik. dan Ronaldo juga belum ada kabar fix pindah atau enggak nih. Udah gue riding the momentum aja lah, pakai aja asetnya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal balik lagi ke Ten Hag gitu, kayak tadi Mbak Gia bilang, coach sih ngelihat skala prioritas seorang Ten Hag gitu. Dia akan lebih fokus ke Premier League atau juga bisa ke Europa League, atau mungkin keduanya gue fokusin deh buat Semua trofi yang dia bisa ambil, dia akan ambil. Oke. Karena dia bilang, tim sebesar MU setiap tahun harus mengejar championship, Champions. menjadi Champions juara. League, ya. Entah itu juara Piala Ciki, Iya, Piala Kebo, Piala apapun, MU harus bersaing lah.
bahwa MU akan fight untuk semua tim. Maka dari itu Ten Hag juga bilang bahwa dia masih butuh 2-3 pemain. Entah 2-3 pemain itu datang atau enggak, ya kita nggak tahu, ya kan. Tapi feeling gue, ya fans MU ini kan adalah beberapa akun itu kayaknya udah pesimis banget gitu loh. Seolah-olah manajemen MU itu nggak kerja sama sekali gitu. Padahal Ten Hag dari awal juga udah bilang, oh kita bekerja keras, tapi kita nggak akan bocorkan ke media. Itu dia pembedanya ya, Ten Hag sama yang lain. Dia samalah kayak pembelian Malaysia itu sama Eriksen kan jatuh dari langit. Tiba-tiba, wah muncul aja. Tiba-tiba jadi aja. Ngerti nggak? Dan mereka itu bekerja keras sekarang. Karena mereka juga mungkin takut ditikung sama klub lain. Apalagi Chelsea lagi ganas begini. Nah, kalau dari lu Mas Firzi, skala prioritas seorang Ten Hag. Iya, skala prioritas ini menurut gue juga rada susah-susah gampang ya di musim yang padat banget. Jadi semua fase grup Liga Eropa tuh harus habis sebelum 7 November. Ya, sebelum Pilgrim. Jadi artinya dari 8 September mulai sampai 7 November itu ada 6 pertandingan fase grup yang harus dimainkan. 6 match day Liga Eropa yang harus dimainkan. Jadi dengan kedalaman yang sekarang, ya artinya pemain-pemain muda ya, yang kayak Charlie Savage gitu-gitu pasti dapat waktu bermain sih. Si Iqbal, Zidane Iqbal, Ahmad akhirnya mungkin dapat kesempatan. Gue setuju kalau sama Coach Ahmad kayaknya belum tapi bisa. Tapi siapa lagi kalau nggak gitu? Belum Anthony akan datang. Nah, Manchester Inggris dia coba bikin ini nih line Gue up udah kayak fans MU aja kan ngomongnya. terus Anthony juga kita nggak tahu nih gimana. Kalau mau kejar ya kejar dari sekarang gitu. Udah layangkan bid kayak atau apa kayak. Tapi ya sampai sekarang kan belum ada. Jadi artinya akan stuck dengan pemain-pemain yang udah ada. Belum lagi mungkin nanti akan dibahas juga sebagian pemainnya mulai nunjukin rada-rada yang mulai nyarahin peraturannya pelatih nih. Iya. Jadi kita akan lihat ke depan. Kalau emang disciplinarian, artinya pemain-pemain yang menyalahi dia either nggak dapat waktu bermain, didenda atau ya itu dapat sanksi. Salah satunya nih yang kasih statement kan Coach. I guarantee you mereka dapat sanksi. Itu even Ronaldo Coach ya, yang dia bilang pemain ya unacceptable kan kata dia kan. Nah lo ngeliat itu kayak gimana Mas? Ya apalagi kalau kayak gitu udah pasti dapat sanksi, artinya nggak bisa main, artinya mulai kurang lagi pemain dari yang stok yang udah ada. Tapi itu penting. Iya itu penting. Terlepas dari kayak gitu ya untuk memberi shock efek bahwa I'm the boss. Oke. Ya itu jadinya kedepannya kalau misalnya di Europa League di akhir harus menurunkan tim layer yang benar-benar di bawah kayak siapa Ethan Laher gitu-gitu, ya itu pasti akan kejadian karena there's so much games, belum lagi ngomongin trofi domestik, ada 2 trofi domestik yang dia juga harus main. Ya gue setuju kalau Ten Hag itu harus bisa menangin trofi, ideally pada musim pertamanya. Karena itu credibility dia di mata orang-orang Inggris di fans MU pasti akan naik karena itu dan he needs that gitu loh sekarang ini. Nah, Coach lo ngeliat ya, Ten Hag juga bilang unacceptable kalau misalnya kayak Ronaldo kemarin pulang duluan, terus juga ada fotonya dari jauh ada Dalot ya di sana, ada Dalot. Nah, lo ngeliatnya gesekan-gesekan di ruang ganti tuh menangani pemain kayak Ronaldo seperti apa, Coach? Itu tergantung sikap dari pelatih. Oke. Kalau pelatih membiarkan hal seperti itu akan ribut di dalam. Karena pemain lain yang loyal nggak terima. Nah, kalau seandainya Ten Hag mengambil sanksi yang berat, itu mungkin juga ada efek yang negatif terhadap tim. Jadi Ten Hag harus pinter-pinter memberikan sanksi itu pasti, tapi mungkin jangan terlalu berat. Murni karena dia belum dapat pemain yang dia inginkan. Nah, kayak contoh seandainya mereka datangkan bek kanan lagi lah. Dalot itu dihabisin itu. Kalau mereka datengin striker lagi atau kalau Martial lagi on fire, Ronaldo habis itu. Jadi lu sebagai pelatih itu gue sangat bisa paham keinginan dia. Kenapa? Karena gue 11-12 sama Ten Hag. Cara kekerasnya ya, disiplinnya ya. Tapi gue juga lihat sikon gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Jadi Ten Hag ini pintar. Dia lihat sikon di mana dia harus keras, di mana harus nggak keras. Okay. Masalahnya ini sih sebenarnya komunikasi. Ini satu lagi masalahnya, masalah komunikasi. Tahun lalu kan komunikasi Rangnick sama skuadnya berantakan kan. Nggak bisa isu pegang Martial, isu Lingard, secara publik berseberangan lah apa yang mereka sampaikan. Nah ini barusan kejadian lagi kan.
ketika pemain-pemain itu pulang duluan dari laga lawan Rayo, pertama Man United gak mau ngasih statement soal masalah itu. Baru setelah beberapa sehari gitu, Iya, Man United keluar selang statement, sehari. itu nggak masalah kok, it's not a problem. Tapi Ten Hag hari ini ya ngomong ke media Belanda Unacceptable. bahwa itu unacceptable. Artinya itu aja udah beda pendirian Man United dengan apa yang dikeluarkan Man United dengan apa yang dikeluarkan Ten Hag. Artinya communication di dalam hierarkinya Man United ini harus dibenahi lagi jika nggak ingin mengulangi apa yang kejadian ke Rangnick kemarin. Intinya tim PR harus bisa ada align dulu sama Iya, tim benar, pelatihnya betul. gitu kan. Justru Ten Hag ini akan memanfaatkan momentum ini, Wah, kenapa, Coach? menunjukkan bahwa he's the boss. Oke, dan gue juga mau menunjukkan bahwa I'm the boss gitu ya, karena Siap. kata bos gue di dalam ruang kaca, mereka mau bahas dong KDB-nya AC Milan. Ini namanya biar nggak salah silakan Mas Firzi. Coba Coach. Ketelar. Ketelar. Bahasa Belanda. Iya. Charles-nya biasa kan? Ya, Charles de Ketelar. Ketelar. Jadi Gitu. Belgia ini dia itu kayak Kevin De Bruyne, kayak Lukaku itu dari Belgia yang bahasa Belanda. Oke. Kalau Hazard Belgia yang bahasa Perancis. Iya. Kita nggak bahas si Charles ini, gue salah ngomong. Nah, lu lihat aja proyeksi KDB-nya Iya. di Liga Italia. CDK ya, jadi CDK, biar lebih CDK, gampang lah, bukan biar nggak KDB salah ya. depan coach. I mean dia 36 juta euro, pemain termahal di era Paolo Maldini. Dia datang dengan julukannya di Belgia udah King Charles sekarang. Dulu masih Prince Charles. Nah, walaupun dia masih berapa sekarang 21 something ya. tahun something. Tapi dia udah bermain berpengalaman 16 match di Liga Champions, golin 2 kali. Dia yang menarik sebenarnya paling menarik dari De Ketelaere ini adalah dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan. Versatile banget Jadi pokoknya ya. iya di Brugge dia paling enak kalau main FM Football Manager ada dia nih. Bisa main di mana aja. Kalau lihat datanya transfer market dia itu 40-an kali main sebagai center forward bagi Club Brugge, tapi dia juga main sebagai wing Klub kanan. itu juga salah. Klub Brugge. Klub Brugge. Klub Brugge. Klub Brugge. Karena Brugge Klub itu Brugge, di iya, iya. Gua di Anglo-Saxon. Belgia Belanda. Jadi bukan Bruges. oke. Bruges itu Prancis ya. Prancis ya. Klub Brugge. 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 Yang anjlok, Pak. Les Yang bahasa anjlok, Belanda Pak. lah ya. Klub Brugge, tapi dia main belasan kali sebagai wing kanan, sebagai wing kiri. Central midfield dia juga bisa main, bahkan back kiri dia pernah dimainkan. Tapi kalau kata jurnalis-jurnalis Belgia, dia posisi terbaik dia adalah number 10, yang itu perencananya Maldini untuk dia kayaknya number 10 sebagai trequartista. Dan dia walaupun tinggi ya, dia abnormal banget sebenarnya untuk seorang pengatur serangan. Di Sotol 192 cm, tapi dia punya kemampuan teknis yang bagus. Jadi dia bisa jadi Hujannya. center back kalau Kalau dibutuhkan bukan. Kalau Milan ambil Mourinho sebagai pelatih dia jadi center back. kayak Andy Carroll dulu kan Iya, jadi iya, center back iya, juga iya, tuh iya. kalau fans Jadi Liverpool pemilihan tahu. cerdas Milan dong coach, pemain ini. Gini, bahwa Milan beli cerdas itu harus gue akui. Gue bukan fans Milan, tapi gue mengakui bahwa Maldini atau tim scoutingnya itu bagus. Pertama, gue hampir nggak yakin bahwa ada kiper yang bisa menggantikan Donnarumma. Ada tuh. Iya. Ada ya. Ngerti nggak? Ada buktinya. Bahwa mereka menganggap Leao pemain hebat, ya itu khilaf lah. Tapi saya bingung jawabnya. Nanti lo akan lihat siapa yang benar, Justin atau Maldini. Ngerti nggak? Iya, iya. Ini khusus masalah Leao. Iya, iya, Leao. Tapi kalau kita lihat Milan ini kan harus beli pemain dengan very tight budget kan. Nah, kalau lu lihat dengan yang pembelian mereka itu klub semua. Sebenarnya kalau klub sebesar AC Milan yang gue kenal zamannya Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, Iya, jauh. pemain kayak Giroud nggak akan masuk. Bener nggak? Tapi kenapa sekarang Giroud bisa masuk dan cukup berkontribusi karena very tight budget dan semua pemain yang dibeli itu klub. Yang flop nggak terlalu banyak lah, sedikit dan itu normal. Kalau lu beli 10 pemain 2 flop itu semua tim, semua klub di dunia melakukan itu. Nah, maka dari itu gue bilang, gue tidak bisa menilai De Ketelaere ini, tapi yang jelas dia itu main di Club Brugge, di mana Alfred Schreuder pelatihnya, yang sekarang menggantikan Ten Hag. Oke. Oke? Artinya, Club Brugge ini bermain dengan sistem.
nggak gerusak-gerusuk kayak Milan. Nah, harusnya kalau seandainya lebih bermain dengan dia akan lebih gampang adaptasi. Tapi sekali lagi kalau orang bilang dia skillful bla bla bla, gue nggak bisa ngomong karena gue sekalipun nggak pernah lihat dia main. Cuman gue pede dengan Maldini. Oke lah, lu bikin kesalahan dengan Leao, cuman yang lain lu bagus kok belinya. Jadi possible dong kalau Milan meroket gitu. Iya, penghematannya Milan itu juga tertunjuk banget sih dengan pembelian ini. Jadi De Ketelaere ini CDK lah. Dia itu udah mau ngurangin gajinya dari 2,5 juta euro ke 2,2 juta euro. Hanya agar Milan bisa nambahin selisih gaji itu dari kontrak 5 tahunnya untuk nambahin 1,5 juta euro buat si Brugge, buat klubnya. Jadi emang udah seketat itu keuangannya Milan, tapi mereka paksain diri banget untuk mendatangkan pemain ini. Dan gue yakin kalau Maldini nggak benar-benar 100% yakin sama pemain ini sih, pasti dia nggak akan melakukan itu. Untungnya juga Pioli itu punya track record bagus ya untuk mengimprove pemain-pemain muda ya, kayak Kalulu. Sama Milan beli Origi for free. Iya. Itu pembelian sangat bagus gue bilang. Origi itu akan cocok banget di Serie A. Berarti Milan untuk di bursa transfer ini termasuk Bagus. pembeliannya banyak yang pintar ya coach ya, banyak yang oke ya. Kalau Milan itu dengan uang yang sekecil-kecil mungkin bisa mendapatkan pemain yang bagus, yang cocok. Nah kalau yang satu ini mengumpulkan para pensiunan, tapi ya bagus. Ini ada AS Roma yang katanya terakhir juga mau Wijnaldum. Wijnaldum. Mukanya bete banget ya, kamera kok muka coach yang belajar. kamera kok muka coach. Bahasa Eropa. Gue tidur aja bahasa. Enggak, lo sekarang kalau dia mencoba Kalau Wijnaldum itu beda kasus. Kenapa coach? Wijnaldum itu kapten kedua di timnas Belanda. Di belakang Van Dijk, di mana Nation League tidak diseleksi sama Van Gaal. Dengan alasan, ya lu jarang main. Jadi yang jarang main, tapi tetap jadi starter itu cuma satu orang. Namanya Bergwijn. Tapi Bergwijn sekarang juga ke Ajax, juga akan sering main juga. Jadi Van Gaal tidak tolerir itu. Wijnaldum nggak protes. Tapi dia tahu, iya, menjelang Piala Dunia, kalau dia main tiap minggu, dia pasti masuk. Maka dari itu, karena nggak ada klub yang lain yang mau, cuman AS Roma, ya udahlah gua ambil lah Roma. Kasarnya begitulah. demi Piala Dunia. Demi Piala Dunia, murni itu, bukan demi Mourinho. Oke. Demi ada Piala Dunia, gue main di Serie A dan Roma nggak jelek-jelek amat kan, rank 6, ya tahun depan mungkin 6-7, gue nggak tahu. Ya, ujung-ujungnya ya kayak begitu. Iya. Oke, kalau ngomongin AS Roma sama dia, Kayaknya akan gitu aja jawabannya pasti. Enggak, bukan AS Roma, ngomongin Mourinho, klub yang dilatih Mourinho. klub yang dilatih Mourinho. Jadi kalau dia lepas dari Mourinho ya Roma biasa aja buat coach. Sekarang pembeliannya lumayan dengan mendatangkan Iya. nama-nama yang besar. Tahun lalu juga lumayan. Ini nggak bisa diapa-apain juga. Rank 6 kan terbukti. Nah komparasi gitu mas dari Milan tadi yang memang ketat budgetnya sama Roma yang lumayan banyak lah gitu untuk persaingan Serie A. Sama aja karena PSG untuk biar dia pindah ini, Wijnaldum pindah, PSG itu juga harus nanggung beban gaji. Diskusinya itu lama. Sebenarnya diskusi antara Trigoria dari pihaknya Roma dan pihak PSG ini lumayan lama, Del. Karena PSG minta hanya untuk bayar 30%, 20% salary, tapi Roma minta mereka bayar 50%. Terus ada kewajiban membeli. PSG minta ada kewajiban membeli, Roma nggak pingin itu. Sementara PSG juga ngutang ke si Wijnaldum sekitar 800.000 euro dalam performance bonuses yang harus dibayarkan tahun ini gitu. Nah akhirnya kompromis terjadi. Kalau menurut kabar-kabar dari Italia ya, Gazzetta bilang si Roma akhirnya akan ada kewajiban membeli, tapi hanya kalau si Wijnaldum dan Roma lolos ke Liga Champions. Membayar gajinya adalah mungkin sekitar 30% apa-apa, pokoknya ada sumbangsi dari Paris juga. Dan Wijnaldum akhirnya dia forfeit seluruh bonus yang tadinya akan diterima oleh dia dari PSG. Jadi kabarnya hari ini dia akan berangkat ke Roma, ke ibu kota dan menjalani tes medis dan lain-lain. Menurut gue ya untuk pembelian Roma bagus. Bagus. So, bagus banget. Sebetulnya pertanyaan gue ini sih, tapi versi panjang banget sebetulnya. Apakah Roma bisa memperbaiki posisinya doang gitu? Oh iya bisa. Apalagi kalau ada Belotti kan. Belotti itu ini juga yang lebih menarik sebetulnya kan. Bisa iya, bisa enggak. Kenapa coach?
dengan dilatih dengan posisi dengan yang as long as Mourinho ya. Gini, coba sebut Mr. Data pemain yang dia beli. Belotti, Wijnaldum, terus siapa lagi? Dybala terus. Nemanja Matic. Matic terus. Dan dari kemarin ada yang mana yang iya, musim ini itu? Iya, Smalling itu sebelum dia ya? Sebelum. Nah, Iya. kita bicara 4 pemain ini deh. Boleh. Ini 4 senior yang dibilang top juga enggak. Matic sudah menurun. Wijnaldum tahun lalu menurun. Dybala mungkin masih iya. Oke. Belotti itu striker main di Liga 1 pun jadi cadangan. Ngerti nggak? Dan kemungkinan mereka kehilangan Zaniolo juga. Ya, Justru ada itu mau beli. pemain yang Ya. penting. Di AS Roma itu pemain yang tahun lalu kontribusi besar ya si Zaniolo ini yang diincar oleh Juve. Jadi lu ngandelin Dybala doang dengan Tammy Abraham di depan dan Smalling di belakang plus pelatihnya Mourinho. Ya good luck aja. Belotti itu sebenarnya bagus di Serie A karena dia itu dari 6 musim mungkin 5 musim pertamanya di Torino dia selalu double digit gol. Masalahnya emang musim kemarin itu dia cuma 8 gol. Tapi kalau lu lihat menit per gol lah itu dia bagus karena dia dia nggak jadi starter di banyak laga juga karena dia cedera otot. Dia ada beberapa kali muscle injury dia mulai absen. Nah itu juga mungkin penyebab Torino nggak perpanjang kontraknya lagi. Lu menilai dia murni dari data. Nah, dari kemampuan dia di Serie A dong. Iya, dia dari data menit bermain, dia cetak gol dengan main Iya, sedikit. ujung-ujungnya kan seorang striker nyumbang gol juga. Tadi kan dibilang Oh iya betul. Abraham dan Gue lain-lain. nonton dia di timnas Itali. Nah, banyak yang di timnas Italia juga nggak berfungsi. Kayak Immobile juga nggak berfungsi di timnas. Immobile di timnas Itali itu perform sampai perempat final. Pas mereka jadi juara Eropa. Di situ udah. Belotti diberi berkali-kali kesempatan ngelewatin tiang listrik nggak bisa dia. Nggak, Belotti itu sebenarnya lebih ke karakter pemain yang dibutuhkan Mourinho. Kayak dia mau fight, dia mau mundur ke belakang, dia mau. Lu kalau mau karakter gampang, suruh Mourinho ke Tanjung Priok, banyak tuh yang berkarakter semua itu. Kan di Serie A Itu orang berkarakter semua itu di mungkin Tanjung kalau mereka Priok. bisa Mental baja semua itu di Tanjung bisa Priok. golin double digit gol di Serie A mungkin bisa juga di. Ya makanya suruh ke situ aja ambil pemain. Iya. Ya berarti memang levelnya Serie A Iya. juga nggak sebagus itu dong sekarang. Iya, nggak tahu juga. Tapi kalau lihat dari Belotti, menurut gua di domestik Ya domestik. masih bisa perform gitu. Kalau Ya, lagi-lagi bisa rank 5, rank 6 bisa. ya itu kita nggak Segitu tahu aja. apakah dia bisa nembus ke atas, tapi harapannya dengan Dybala, Tammy dan Belotti pasti harus ada improvement dari musim Paling nggak lalu. bisa. Itu Lu mau pasti. geser Inter yang sudah udah dapat kembali Lukaku, kehilangan Perisic, masuknya Cousins. Ini gue kebetulan hari ini bahas Serie A. Persaingan Serie A di Just Talk member. Asik, masuknya bisa. Lu bahas AC Milan yang juara bertahan, yang datangkan beberapa nggak banyak, tapi beberapa pemain untuk memperkuat. Lu bersaing sama Juve, di mana Vlahovic akan unjuk gigi, ada Pogba walaupun dia cedera sama McKennie, masih ada Di Maria, dan squadnya not bad juga. Masih ada Napoli, masih ada Lazio di bawah Sarri yang tahun pertama masih ups and down, tahun ini akan lebih kompak. Ditambah si AS Roma ini mau geser 5 klub ini hanya based on Dybala, Belotti, Wijnaldum, come on. Tim pensiunan. Iya, dimensionan. Tapi mungkin secara pemain kapasitas mereka oke, coach. Tapi kan balik lagi, cara melatih Mourinho kan. Betul. Cara melatih Mourinho Betul. yang belum tentu bisa mengimplementasikan semua pemain. Bukan itu. belum tentu, pasti nggak bisa. Udah kelihatan tahun lalu. Tahun lalu dapat berapa? Mkhitaryan datang, Zaniolo datang, Tammy Abraham datang, whatever lah. Gue nggak apa namanya. Jadi pasti yang di kolom komen pasti ada yang ngomong. Kan tapi juara coach gitu. Pasti ada yang ngomong. Roma juara apa? Itu Conference League. Ya elah, Conference League. paling tidak dia bisa Paling tidak membuktikan mempertahankan. Iya. Sampai bikin tato dia Lu tahu lawannya siapa? Iya. Feyenoord. Feyenoord. Iya. Lu tahu selevel apa Feyenoord? Iya. Kalau Liga Belanda coach lebih paham pasti kan. Feyenoord itu amburadul. Rank 3 di Liga Belanda. Liga Belanda itu Liga ke-7. Liga ke-7 bukan 1, 2, rank 3.
Jadi ketahuan kualitasnya seperti apa. Lawannya Confidence AS berapa gitu. seperti itu. Nah, Ya mungkin Mas ini Rizky udah tambahkan nggak? last chance juga buat Mourinho sih untuk nunjukin ya lu udah dapat banyak gitu, dapat banyak pemain yang lu mau. Ibaratnya di servis lah sama manajemen, dan emang dia kan dari dulu selalu pingin pemain-pemain yang dia incar kan. Nah, kalau sekarang dia dapat pemain-pemain yang di atas kertas di Serie A bisa berbicara, tapi itu lagi-lagi on paper. Kita nggak tahu ke depannya kayak apa, komitmen pemain-pemain ini Dia kayak tahun ini apa. main di UEL ya? Main. Oke. I think so kayaknya ya. enggak, Menang konferensi kan dapat tiket ke Liga Eropa ya. UEL kan? Iya. Ya UEL. Dan Ya itu levelnya Mourinho lah UEL. Pemain-pemain dia tuh punya mission untuk membuktikan diri ke Piala Dunia, karena itu yang bikin transfer window ini unik juga, karena biasanya orang-orang kalau ke Piala Dunia kan pingin membuktikan dirinya Desember pindah. Untuk klub, iya. Iya, untuk klub Iya. baru Desember dia ingin pindah. Sekarang Iya. mereka harus buktiin dari awal bahwa oke, saya mau main bagus, saya ingin ke Piala Dunia. Persis kayak Wijnaldum Maka tadi. dari itu Dybala juga mau ke Roma karena Iya. di Roma digaransi tiap minggu dia bisa main. main. Di klub lain di Inggris belum tentu. Jadi tujuan ke Roma ya karena untuk biar tiap minggu bisa main. Lumayan, kita Lumayan. bisa lihat nanti gimana dia diacak-acak Arteta sama Ten Hag. Wah, bisa tuh. Banget. Di Oh, Europa iya. League ya. Oh itu gue Bahkan tunggu. jadi seru coach Europa League. Itu gue tunggu-tunggu. Iya. Ya mau ajak baru lagi juga boleh ya. Gue tunggu-tunggu Arsenal ketemu Mourinho. Taruhan gue yang lain belum dibayar tapi ya is okay. dibayar. Aduh. Nyinggung nih. Namanya juga Lucu kan terus. Roma, ayo ke Amerika Serikat. Ya. I tell the truth emang begitu. Iya. Oke, Udah. ini menarik banget. Sebetulnya gue masih ada satu bahasan soal Fabregas de Como, tapi nanti ya kita simpen aja karena itu juga persaingan di Serie B. Apa yang dibahas lu Pak Fabregas ke Como? Iya, apa begitu keputusan yang salah atau enggak gitu? Loh, kalau salah jelas enggak, cuman kalau apakah dia bisa beri kontribusi ya mungkin di luar lapangan non teknis. Tapi teknis feeling gue nggak banyak. Dan sepak bola kan 11 lawan 11, bukan satu Fabregas lawan 11. Jadi Cocok lah di Serie B. gue cocok. Tapi untuk bilang bawa Como ke Serie A, I don't think so dengan Enak lah dengan tinggal di Fabregas. Como at least. Like Como kan bagus banget. Ya, feeling gue tujuan Fabregas Iya. itu. Ini juga jersinya kok sedih nih. Feeling gue Pokoknya tujuan pasti Fabregas senyum lah, iya. karena tinggalnya enak. Iya, Di lu Como, habis tinggal tempat di orang Monaco. kaya. Lu habis tinggal di Monaco, pasti mau tinggal di Liverpool Iya. karena dia bilang dia dapat tawaran Dapat dari tawaran. Amerika. tapi Makanya dia mau. nggak mungkin Dia tinggal di nggak Manchester kan gitu. Atau mungkin, Liverpool gitu. Pertanyaan panas. Ya udah jebret tim, kita sudahi dulu untuk episode ini. Terima kasih. Jangan lupa episode- tanya ya. pertanyaan gue coba dijawab. Coach Justin itu pertama kali tampil di sini di episode keberapa? Ini mau kasih tau jawabannya sekarang atau nggak usah? Enggak, kan Nah, ada hadiahnya. taruh di kolom komentar. Nanti dipilih sama Abrar ya. Oke. Sampai ketemu lagi di next episode dari DPI Jebret Tim. Dadah. Sampai ketemu lagi.